Dalam hidup ini kita ingin baik, gitu ya. Kita ingin baik dan kita ingin mengajak orang lain juga menjadi baik, walaupun kemudian tantangannya luar biasa, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi tantangan itu, karena kebaikan itu selalu ada rintangannya, maka ya kita menggunakan ayat yang menjadi senjata andalan kita adalah in tansurullah yansurkum. Ketika kita berada pada jalur agama Allah Subhanahu wa taala dan membantu perjalanan agama Allah Subhanahu wa taala, ya itu walaupun aslinya untuk kita sendiri gitu ya, nah, pasti Allah akan mempermudah jalan kita. Setelah tadi di Lampung, lalu dipindah tugaskan ke Kalimantan Barat. Oke, yang tadinya di Lampung itu membangun pesantren, ya merintis lah ya. Sekarang di Kalbar tugasnya apa, Ustaz? Apa yang Ustaz kerjakan? Amanah apa yang Ustaz dapatkan di Kalbar? Alhamdulillah, ini di Kalimantan Barat sedikit berbeda dalam start. Dalam start sedikit beda. Di sana kami dapat tugas, dapat amanah di kampus yang sudah ada kampusnya. Oke. Nah, kampusnya sudah ada, teman-teman para ustadz sudah ada, walaupun belum lengkap. Nah, kami melengkapi lah. Kami melengkapi untuk pendidikan. Nah, konsentrasi kami di sana itu lebih kepada tahfidz Quran. Nah, ya kami tugasnya itu, dan santrinya unik karena santrinya banyak dari daerah yang jauh. Ada jauh dari ibu kota provinsi gitu ya. Dan ada beberapa dari kalangan yang secara kehidupan mereka Islamnya lebih sedikit lah gitu. Kira-kira begitu. Oke, berarti nanti tadi di kampus Madya atau di pondok lah Ustadz ya. Apakah Ustadz dakwahnya hanya di sekitar kampus saja karena sudah ya bisa dibilang nyaman lah, sudah ada kampusnya nih ya? Atau Ustadz masih juga dakwah di luar kampus juga Ustadz? Seperti apa di sana Ustadz? Ya, selain kami melakukan kegiatan di pondok, ya itu silaturahim, ya, itu sudah menjadi menjadi kebiasaan kami. Tidak bisa lepas itu ya, silaturahim ya. Nah, dan itu ya ada kegiatan majelis taklim di luar, gitu kan, di luar pondok. Kemudian memenuhi permintaan untuk khutbah Jumat, gitu kan, di beberapa tempat, ya, termasuk kalau ada permintaan keluar daerah, ya, daerah Pontianak. Nah, karena ada juga, gitu kan, misalnya kemarin akhir tahun kemarin ke daerah Sintang, itu kan cukup jauh loh, Sintang itu sekitar 10 jam ya. 10 jam. 10 jam perjalanan panjang gitu. Jadi menarik juga di sana kondisi. Ya, apalagi sana ada pondok kita juga, Pondok Hidayatullah itu cukup ya, dari kota Sintang kita menjauh ke daerah Bukit Kelam namanya. Di sana ada batu besar, batu Kelam. Nah, kita di daerah situ. Ada pondoknya di sana. Ada pondoknya. Ya walaupun masih kecil ya. Nah, sudah ada TPA, sudah ada TK gitu kan. Nah, di sana sudah ada. Hanya saja memang beberapa hal belum bisa dilakukan secara maksimal karena ya kita lebih sedikit dibandingkan saudara sebangsa kita yang beragama berbeda gitu kan ya. Sehingga karena muslim lebih sedikit, aktivitasnya ya agak terbatas. Misalnya mungkin karena jumlahnya belum banyak ya, sampai saat ini belum dipenuhi lah permohonan untuk azan misalnya begitu kan ya. Itu kita masih masih dalam tahap pendekatan silaturahim. Nah, seperti itu, dan itu dibutuhkan dai-dai yang kemudian bisa masuk ya, ke daerah itu, bisa mengajar mereka lah. Karena ya setelah kemarin kami beberapa dialog dengan jamaah, ada saja yang masyarakat tadi itu yang masih butuh pencerahan, masih butuh pendampingan motivasi gitu kan. Anak-anak mereka butuh diajari ngaji gitu. Itu masih butuh untuk kemudian kita lakukan. Nah, itu kan daerah. Ada juga daerah yang lain, misalnya di mana Ustaz? Misalnya di daerah Sambas ya. Sambas itu jauh dari yang tadi atau beda lagi? Jauh. Sambas itu berbeda ini.
berbeda arah ya. Oke. Dia lebih ke daerah laut ya, dan dia berbatasan dengan Malaysia. Posisinya tepatnya Kuching gitu ya. Ini kucing bukan hewan ya? Nah, bukan hewan nih, nama daerah di Malaysia itu ada Perbatasan, namanya Kuching ya. Jadi di sana ada perbatasan kita Indonesia dengan Malaysia. Kami juga pernah ke sana 2 kali ya, diminta untuk sekedar khutbah Jumat, kemudian majelis taklim gitu ya. Di daerahnya namanya Temajuk. Oke. Temajuk itu kalau dari kita kota Pontianak kita ke Sambas sekitar 6 jaman, nanti dari Sambas ke Temajuk itu sekitar 2 jam lah, 1 jam setengah sampai 2 jam. Ya sekitar itu. Itu perjalanan yang jauh, Ustaz. Dari Depok ke Garut itu bisa 8 sampai 10 jam kayaknya. Nah, jadi Ya, itu lumayan pegel-pegel sih. ya lumayan ya, lumayan. Nah, beda tapi di jalan beda. Kalau ke Sintang itu lebih ke ini ada naik gunung turun gunungnya, kalau ke Sambas Kelok-kelok itu gitu lah, Ustaz, ya lebih ini karena pinggir laut. Nah, jadi di sana sama sih sebenarnya. Nah, bedanya di sana Muslim kan. Sambas itu karena daerahnya memang Muslim, ya kan melahirkan pernah ada ulama itu kan. Iya, Kita kenal As-Sambas itu kan ya. betul. Di sana Muslim, hanya saja untuk daerah-daerah terpinggir gitu, perbatasan itu dai-nya kurang lah gitu ya. Dai-nya kurang. Jadi masih butuh untuk kemudian kita juga membantu pendidikan anak mereka dari sisi keagamaan, memotivasi dan pendampingan. Tapi Hidayatullah sendiri di sana sudah ada juga pesantren atau apa di Sambas itu? Di Sambas untuk Hidayatullah belum ada, baru perwakilan lah ya. Pondoknya belum ada, tetapi ustadznya sudah ada. Mungkin karena belum mendapatkan tempat ya. Nah, itulah salah satu sasarannya di daerah-daerah seperti itu yang masih butuh ada dai kita yang masuk membantu mereka daerah perbatasan seperti itu. Tapi problem apa saat yang kan banyak kebutuhan dai, tapi sementara dai-nya belum ada yang mungkin ada dai tapi belum siap ke lapangan. Ada pesan-pesan nggak untuk dai-dai atau generasi yang Gen Z lah ya, Gen Z ya, yang mungkin punya cita-cita menjadi dai tapi masih ragu gitu Ustaz, apalagi dakwahnya seperti Ustaz. Ada pesan nggak untuk mereka Ustaz? Ya, pesan motivasi kepada para dai dan calon dai atau siapa saja yang punya niat untuk kemudian ingin berbagi ilmu dan motivasi, tetap semangat ya. Di daerah-daerah pinggiran kota ya, daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, dari keramaian, mereka masih membutuhkan bimbingan. Ya, kita masuk ke sana, insya Allah sama saja gitu kan. Selama niat kita lillahi ta'ala, Allah memberikan kemudahan. Walaupun mungkin katanya sana ini begini-begini, tapi ayo kita bersama ke sana, tidak ada masalah gitu kan. Yang penting niat kita lillahi ta'ala. Insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kita komunikasi yang bisa nyambung dengan mereka, walaupun kita di daerah yang mungkin secara bahasa berbeda, tapi kita meniat sama dalam rangka untuk kita supaya selamat fid dunya wal akhirat. Mungkin begitu harapan untuk para generasi muda yang ingin terjun ke daerah pinggir kota ataupun pedalaman dan perbatasan. Motivasinya semangat dakwah di sana masih menunggu kehadiran kita semua untuk membantu mereka selamat di dunia dan di akhirat. Terakhir Ustadz, sebelum kita tutup, dari sekian perjalanan panjang Ustadz dari daerah satu ke daerah lain dan juga belum terbayangkan bahkan daerah itu seperti apa, tapi Ustadz masih tetap kuat, teguh. Motivasi apa yang Ustadz ingin share kepada kita semua sehingga dakwah ini bisa tetap berlanjut dan motivasi ini sampai ke generasi penerus berikutnya Ustadz? Ya, motivasi saya secara pribadi adalah dalam hidup ini kita ingin baik, gitu ya. Kita ingin baik dan kita ingin mengajak orang lain juga menjadi baik, walaupun kemudian tantangannya luar biasa, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi tantangan itu, karena kebaikan itu selalu ada rintangannya, maka ya kita menggunakan ayat yang menjadi senjata andalan kita adalah in tansurullah yansurkum
Ketika kita berada pada jalur agama Allah Subhanahu wa taala dan membantu perjalanan agama Allah Subhanahu wa taala, ya itu walaupun aslinya untuk kita sendiri gitu ya, nah, pasti Allah akan mempermudah jalan kita. Pasti Allah akan membantu semua halangan, karena sungguhnya yang menghalangi itu adalah kan setan sesungguhnya. Oke. Nah, apalagi kalau dari internal betul, wah itu setan betulan kan. Sehingga kalau kita kemudian niat lurus, lillahi ta'ala dalam perjalanan dakwah ini, insya Allah Allah akan membantu, memudahkan perjalanan kita. Dan semoga harapannya kita di dunia ini bertemu dalam kebaikan, nanti di akhirat bertemu juga dengan kebaikan. Kita berharap bertemu dengan Rasulullah, semoga kita juga nanti bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Kembali ending kita adalah surga yang menjadi dambaan kita. Tujuan kita itu Ustaz ya. Mungkin begitu. Oke, terima kasih banyak Ustadz Solihun atas obrolan yang sangat menginspirasi kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Semoga perjalanan besok dilancarkan, dimudahkan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali dalam bincang mulia dengan tamu-tamu yang luar biasa berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.